suatu hari terdengar kabar bahwa ada seorang raja dari negeri seberang bernama Raja Brana yang ingin menaklukkan kerajaan Pajajaran. Raja Brana terkenal licik dan kejam, seringkali menggunakan sihir hitam untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Mendengar kabar ini, Prabu Siliwangi segera mempersiapkan pasukannya dan meminta nasihat dari para penasihat kerajaan serta ahli spiritual. Beliau memberikan pidato yang membakar semangat, mengingatkan mereka akan pentingnya persatuan dan keberanian. Kita akan melawan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan anak cucu kita, kata Prabu Siliwangi dengan penuh semangat. Pertarungan pun dimulai di sebuah padang luas di perbatasan Pajajaran. Pasukan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi berhadapan dengan pasukan Raja Brana yang berjumlah besar dan dipenuhi oleh prajurit-prajurit yang menggunakan sihir hitam. Pertarungan berlangsung sengit, banyak prajurit yang gugur di medan perang. Di tengah pertempuran, Prabu Siliwangi berhadapan langsung dengan Raja Brana. Dengan kebijaksanaan dan keberanian, Prabu Siliwangi mampu menghindari serangan-serangan sihir hitam dari Raja Brana. Dalam satu serangan yang menentukan, Prabu Siliwangi berhasil menebas pedang Raja Brana, membuatnya terjatuh. Raja Brana yang terluka parah akhirnya menyerah, dan pasukannya mundur meninggalkan Pajajaran. Prabu Siliwangi menunjukkan belas kasihan dan memberikan perawatan medis kepada Raja Brana, menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah saat kita mampu mengampuni musuh. Kerajaan Pajajaran pun kembali damai. Rakyat merayakan kemenangan dengan penuh sukacita. Dikisahkan pada suatu hari rakyat kerajaan Pajajaran mendapatkan teror dari siluman ular. Mendengar ini Prabu Siliwangi tidak tinggal diam. Prabu Siliwangi pun pergi ke hutan untuk mencari keberadaan siluman ular itu. Menjelang malam, Prabu Siliwangi mendengar desis ular yang mengerikan. Prabu Siliwangi pun mencari di mana sumber suara tersebut. Tidak berselang lama muncullah siluman ular itu di balik hutan yang gelap. Prabu Siliwangi pun berhadapan dengannya dan berkata, "Aku Prabu Siliwangi, demi rakyatku dan kerajaan Pajajaran, aku akan mengalahkanmu," seru Prabu Siliwangi dengan penuh keberanian. Siluman ular pun menyerang dengan cepat dan ganas, namun Prabu Siliwangi dengan cekatan menghindari setiap serangan dan membalas dengan pukulan yang mematikan. Pedang saktinya berkali-kali menggores tubuh siluman ular, namun siluman itu tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. Ketika siluman ular hendak menyerang dengan gigitan mematikan, Prabu Siliwangi menghujamkan pedang saktinya tepat ke jantung siluman ular. Siluman itu mengerang kesakitan dan akhirnya roboh ke tanah, menghilang menjadi asap hitam. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan rakyat Pajajaran, tetapi juga menambah kepercayaan dan cinta rakyat kepada Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang dikenal sebagai pendekar muda yang tangguh dan berani, tetapi ada satu hal yang selalu mengganggunya. Ia belum pernah mengalahkan ayahnya dalam pertarungan. Suatu hari, Raden Kian Santang memberanikan diri untuk menantang ayahnya bertarung. "Ayah, izinkan aku bertarung denganmu. Aku ingin membuktikan bahwa aku telah menjadi pendekar yang layak," katanya dengan penuh keyakinan. Prabu Siliwangi tersenyum. "Baiklah, anakku, aku akan menerima tantanganmu. Tetapi ingat, ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang belajar dan memahami," kata Prabu Siliwangi. Pertarungan pun dimulai. Dengan gerakan cepat dan lincah, Raden Kian Santang menyerang ayahnya. Namun, Prabu Siliwangi dengan pengalaman dan kebijaksanaannya mampu menangkis setiap serangan putranya dengan mudah. Pertarungan berlangsung sengit. Raden Kian Santang mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi Prabu Siliwangi tetap tak tergoyahkan. Setiap gerakan Prabu Siliwangi tampak begitu elegan dan penuh perhitungan. Akhirnya, setelah beberapa saat, Raden Kian Santang terjatuh ke tanah karena kelelahan. Prabu Siliwangi menghampirinya dan membantu putranya bangkit. "Kian Santang, kau telah menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Tapi ingatlah, kekuatan sejati tidak hanya terletak pada otot dan senjata, melainkan pada kebijaksanaan dan hati yang bersih." Raden Kian Santang menundukkan kepalanya dengan hormat. "Terima kasih, Ayah. Aku mengerti sekarang bahwa menjadi pendekar sejati adalah tentang menguasai diri sendiri." Dikisahkan, suatu hari Prabu Siliwangi menerima kabar bahwa pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada telah mendekati perbatasan Pajajaran. Tanpa ragu, Prabu Siliwangi mengumpulkan para panglimanya dan memerintahkan persiapan perang. Di medan pertempuran, Prabu Siliwangi memimpin pasukannya dengan penuh keberanian. Pertempuran berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak menunjukkan kehebatan mereka. Namun, Patih Gajah Mada juga bukan lawan yang mudah. Melihat situasi yang semakin genting, Prabu Siliwangi menggunakan ilmu pamungkasnya. Dengan mantra yang diwariskan leluhur, dia memanggil harimau putih yang menjadi lambang kekuatan dan keberaniannya. Harimau putih itu mengaum dengan keras, membuat gentar prajurit Majapahit. Pada akhirnya, Prabu Siliwangi berhasil memukul mundur pasukan Majapahit.
Gajah Mada terpaksa mengakui kekalahan dan menarik pasukannya. Kerajaan Pajajaran pun selamat dari ancaman penaklukan dari kerajaan Majapahit.